Kemudian yang kedua, musakharatun fi jawis sama. Burung itu terbang, itu kan dengan cara dia membuka sayap, menutup sayap, mengepakkan sayapnya. Di mana? Di udara, fi jawis sama. Mengapa burung itu bisa terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya? Karena faktor jawun, udara yang ada di atas. Maka dengan adanya udara di atas, di ruang angkasa itu, maka burung bisa terbang dengan cara dia mengepakkan sayapnya. Maka kalau sekiranya tidak ada udara di ruang angkasa, burung tidak akan bisa terbang meskipun dia mengepakkan sayapnya. Ini sama ibarat namun kita berenang di air. Kita berenang di air gaya apa? Gaya kupu-kupu. Kan mengepakkan sayap tuh, gaya kupu-kupu. Sehingga kemudian kita bisa berada di permukaan air, tidak tenggelam masuk ke dalam air, berenang. Kenapa kita tidak bisa tenggelam di air kalau kita berenang dengan mengepakkan kedua tangan kita seperti halnya burung mengepakkan sayapnya? Karena ada air. Kalau sekiranya tidak ada air, maka tidak ada cerita bahwa kita bisa mengepakkan kedua tangan bagaikan burung. Apa? Di daerah yang kering, tidak ada air, tiba-tiba kita berenang, udah orang gila mah tuh kan. Karena ada air, maka kita bisa berenang dengan cara mengepakkan dua tangan bagaikan burung mengepakkan sayap. Kita naik ke permukaan dan tidak tenggelam dalam air. Karena apa? Karena air. Sama dengan burung. Kenapa burung itu bisa terbang di udara dengan bebas? Karena ada udara di ruang angkasa. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang bisa menahan dia terbang bebas di udara kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kuasa kecuali Allah. Yang menciptakan udara sehingga burung bisa terbang siapa? Allah. Yang menciptakan air sehingga kita bisa berenang di permukaan air siapa? Allah. Kalau tidak ada udara, tidak ada air, burung akan jatuh meskipun dia mengepakkan sayapnya. Ini menunjukkan kuasa Allah yang tidak ada satupun bisa menahan kecuali Allah. Pada surah Al-Mulk yang biasa juga disebut dengan surah Tabarak, ayat yang ke-19 itu ada kan, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbitna ma yumsikuhunna illa rahman. Namun ini ma yumsikuhunna illallah. Mengapa dinisbahkan kepada Allah? Allah dan Ar-Rahman. Mengapa dikaitkan kepada Allah dan Ar-Rahman, nama Allah yang lain? Karena memang itu kuasa Allah. Tidak ada yang lain kecuali dia, dikaitkan dengan dirinya sendiri. Kita tidak bisa menahan burung terbang di udara. Lagi terbang, burung berhenti, jatuh, tidak bisa Pak. Allah tidak mengizinkan. Allah yang punya kemampuan kuasa yang menahan burung terbang bebas di udara. Lalu yang kedua maknanya bahwa selain Allah yang berkuasa memang menentukan burung terbang dengan udara yang dia ciptakan, atau manusia berenang dengan air yang tersedia. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu tiada lain bekerja dengan baik. Burung ketika mengepakkan sayapnya bekerja dengan baik, terbang di udara. Manusia ketika mengepakkan kedua tangan berenang bekerja dengan baik, tidak tenggelam. Itu karena Allah yang menciptakan perbuatan manusia. Ini makna tauhidnya. Kalau begitu tidak ada yang menciptakan perbuatan manusia kecuali Allah yang menciptakan.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan yang kamu lakukan Allah yang mencipta. Kita tidak kuasa mencipta perbuatan kita. Kita sudah berupaya mengepakkan kedua tangan, tapi kalau tidak ada air, tidak bisa. Ada air juga, kalau kemudian tidak mengepakkan tangan, tenggelam. Orang belajar berenang, ada gaya apa-apa tenggelam batu, Pak. Gaya-gaya batu. Tapi menggaya kupu-kupu, gaya apalagi namanya, itu tidak akan tenggelam di lautan. Begitu pula dengan burung. Kalau sekiranya dia tidak mengepakkan sayapnya yang kiri, yang kanan, ke atas, ke bawah, tidak akan bisa terbang di udara. Itu yang menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan kita, bukan kita yang menciptakan. Kenapa? Bukankah daya dari Allah? Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Daya Allah, maka yang terbit dari daya ialah perbuatan, maka Allah yang menciptakan perbuatan. Kita tidak punya kuasa. Yang di kita hanyalah menentukan, memilih dengan akal kita mana yang baik, mana yang tidak, sehingga berkonsekuensi pada benar dan salah, pahala dosa dan surga neraka. Ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Burung yang Allah ciptakan itu akan menjadi tanda kuasa Allah. Bisa diambil pelajaran iktibarnya itu hanya bagi orang yang beriman, yang sampai kepada kesadaran tentang adanya kuasa Allah. Itu hanya orang yang beriman saja. Kebanyakan manusia bisa melihat bagaimana burung, bagaimana indahnya burung. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa paham kalau burung itu indah. Tapi tidak semua orang yang kemudian sadar kalau lewat burung itu sebagai petunjuk adanya kuasa Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya terlena pada menikmati burung sebagai pandangan hiasan. Burung baik warnanya, baik suaranya, apalagi suara burung indah, diperlombakan juara dengan suara yang baik, karena burung memang bisa berbicara. Nabi Sulaiman diajari Tuhan bagaimana bahasa burung. Demikian pula dengan Nabi Daud. Wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ulimna mantiqat thair. Kami diajari, kata Sulaiman dan Nabi Daud, bagaimana bahasa burung. Jadi burung bisa bertutur, bisa berkata-kata. Satu sisi ini yang bukan menjadi pembeda antara manusia dengan burung atau binatang. Jadi kalau soal kemampuan bicara, burung pun berbicara, manusia apalagi. Tapi bukan itu yang menjadi perbedaan. Yang menjadi beda antara manusia dan binatang atau burung adalah bukan pada kemampuan bicara, tapi kemampuan untuk memahami dan menganalisis. Jamaah rahimakumullah. Orang banyak paham tentang burung, keindahan burung baik warnanya maupun suaranya, tapi tidak banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari keindahan burung itu sebagai bentuk dari tanda kuasa kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang Allah kunci dengan ayat la ayatil liqaumi yu'minun, bahwa penciptaan burung yang di atas tadi itu, yang dia terbang di udara dengan bebas, dengan fungsinya bisa membawa kabar, menghantar surat, bahkan sekaligus menjadi sarana menghantarkan azab Allah, itu hanya menjadi pelajaran kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan yang penting buat kita, tidak sekedar menikmati apa itu burung dengan keindahan warna dan suaranya, tapi sekaligus menghantarkan pada kesadaran betapa Allah itu ada kuasa dan penciptaan hanya seekor burung saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.